Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2 reguler B akan melakukan wawancara kepada Bapak Jono selaku pelaku usaha nasi goreng yang biasa jualan di depan asrama polisi. Anggota dari kelompok 3 yaitu saya Astri Sastika Aulia, saya Yulan dari. Saya Denny Prajantoro. Saya Sudah Pertama. Berikut wawancara tentang usaha Bapak Jono. Asal mulanya dulu itu gimana ya Pak? Bisanya Bapak merintis usaha ini? Asal mulanya yaitu saya cuma nerusin bapak saya waktu dulu masih bapak saya masih jualan, terus saya yang nerusin sampai sekarang. Udah lama banget ya Pak? Ya udah, saya mangkat di dari asrama 2003 sampai sekarang. Ya kurang lebih sudah 2003 di 30 asrama tahunan lah. perintis banyak itu Mbak. Perintis banyak nyampe 50-60 lah. Dia mau ke Kolopake nggak bisa, jamnya udah jam malam, jam 10, jam 11. Terus nyampe sekarang alhamdulillah. Itu pokoknya makalnya 2003 di situ. Awal mulanya nggak di situ sih, dulunya masih keliling, ya emang lewatnya lewat situ sih kelilingnya. Tapi belum menetap. Belum. Menetapnya di asrama itu 2003. Itu kenapa bisa? Kan dulunya keliling, terus bisanya menetap di situ, dapat tempatnya itu gimana? Dapatnya itu, tempat di anu, situ, perintis banyak-banyak polisi banyak kan. polisi. Nyampe 50-60, mau ke pangkalan yang di Kolopake kan kemalaman jam 10 sampai jam 11. Terus nggak jadi, terus makalnya di situ. Saya nerusin itu nggak kesana lagi, langsung di asrama. Langsung mangkal di situ. Tapi itu di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan, nggak di kios-kios, nggak. Langsung mangkal di situ aja. Bikin warung sendiri. Belakangnya sungai. Untuk modal awalnya dulu berapa Pak? Ya dulu ya paling 500.000 lah waktu dulu. Sekarang ya sampai banyak. ya lebih lah sekarang. Nah, sekarang apa mahal sih. Dulu kan masih masih murah Mbak, tapi kan keuangan agak susah. Untuk proses produksinya itu gimana? Produknya masih bikinnya Penyajian bumbu gitu. Ya itu bawang, terus bawang putih, bawang merah, cabai. Nanti kalau itu bawang merah, bawang putih, Nah, bawang putih itu dicampur kemis, paling ditumbuk. sedikit ditumbuk. Saya mainnya nggak main blender, mainnya ditumbuk. Biar rasanya. Iya, biar rasanya kan beda. Ada kan yang malas numbuk, pasti di blender itu. Iya, itu baunya udah dimakan mesin Mbak. Jadi nggak enak. Prosesnya itu. Jadi ditumbuk bawang dulu. Nanti kalau udah bawang lembut itu udah selesai, tinggal cabai. Jadi bebeknya cabai itu masih ada rasanya bawang. Terus nanti kalau cabenya itu saya nggak numbuk asal-asalan cabai, masih dibumbuin lagi. Kayak bumbu rahasia ya Bu? Iya, pokoknya bumbunya rahasia. Saya cuma ngasih tahu sama Mbak sama Mas itu, dikasih garam, bawang. Kalau yang lain kan enggak, cuma tumbuk-tumbuk aja. Makanya rasanya kan beda. Ada yang kok ini sambelnya Pak Jono kok rasanya ini enak. Nah itu rahasianya di situ Mbak. Saya kecapnya tuh polos, nggak tak kasih air. Jadi kecapnya polos. Kecap Nggak ada, murni ya? iya murni. Nggak ada campurannya air. Kecapnya kecap kencana. Kan ada yang dicampurin air biar banyak, biar itu. Kalau saya enggak, itu sambelnya aja nggak dikecapin aja, rasanya udah ada rasanya, ada rasanya asin gitu. Saya nggak ngasih tahu siapa sih emang, jujur. Kalau bawang emang tak kasih kemiri, kalau yang lain enggak. Polos
polos bawang. Makanya kalau minta rahasianya saya ini nggak kasih tahu. Ya sih namanya apa usaha kan apa ya udah sama Punya kan, ciri tapi khas kan sendiri. kadang-kadang yang pembeli tuh nanya kan, kok ini nggak enak, kok ini ya enak. Padahal saya cuma bilangnya kan bumbu sama aja, ya enggak gitu kan. Ada rahasia. Padahal ada ya itu, cuma saya nggak ngasih tahu emang sih. Itu nasi gorengnya ada misal kayak beda-beda apa satu menu? Misal variannya gitu. Ya jadinya sama mbak, Sama. sama ada magelangan, ada nasi rebus, nasi goreng. Cuman kalau Pak Jono ada embel-embelnya, embel-embelnya yang pembelinya sendiri yang bilang orang arik, arica itu tambahannya Pak Jono. Orang arik sama rica-rica. Iya, itu kalau ada yang nanya tak bikinin, kalau nggak ada ya nggak bikinin. Pak John, saya bikinin ini, oh ya oke. Kalau yang lain kan kadang-kadang ada yang enggak. Kalau Pak Jono ya udah ikutin aja Pak, saya bilang gitu. Kalau ada orang yang minta orang arik, minta rica-rica gitu, ikutin aja, saya bilang gitu. Berarti ngikutin Pembeli konsumennya. iya. Makanya kan kadang-kadang kok aku tuh kena iso ya Pak John. Oh berarti orang bisa. Terus niku enten kados niku. Mriki enten saged insyaallah. Jadi anu apa? Semua orang jualan kayak gini kadang-kadang ya ada yang mau ngelayanin, ada yang enggak ya. Kalau Pak Jono telur dadar, oke, telur ceplok, oke. Ada yang nggak mau diceplok, nggak mau dadarin, ada. Request masing-masing. Iya. Kalau Pak Jono itu semua mau asal bisa. iya asal bisa mau. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih di situ sih. Udah berapa karyawan Bu? Masih Ya cuman di sini aja Mbak. Saya oh, sama masih diri Bapak. sendiri. Saya sama Bapak. Nanti kalau anak-anak mau ya bantuin. Kalau enggak ya udah sibuk sendiri-sendiri. Berarti ibunya Sampai juga karyawannya ini. Ya karyawannya saya. Iya. Cuman itu Berdua. anu ya itu punya dua tapi cuman ngangkutin barang aja udah. Oh, iya. Kalau yang bantuin Yang di warung dorong saya itu sendiri. ada yang dorong. Saya punya dua orang yang bantuin ya, cuman itu ya dorong sama bawain itu berat semua lah perampokan. Kalau yang di warung tetap saya sama bapak. jualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Berangkat dari rumah 4:30 sampai jam 12 malam. Jam 12, setengah 1 Habis nggak habis itu udah pulang. pulang. Itu resikonya jualan makanan Mbak. Ya cuman Pak Jono sama Bu Jono cuman bisa ngasih tahu kayak gitu aja, udah nggak bisa yang ini itu. Kalau kan jualannya dari jam 5 sampai jam 12 itu dapatnya berapa Pak? Ya kurang lebih ya 100 porsi. Satu porsinya itu berapa? 12 12.000. Ya Pak, kurang lebihnya itu 100 porsi porsi. semau. Ya banyak. Alhamdulillah. Namanya rezeki nggak Iya. tahu Mbak. Pokoknya ya itu kalau lagi rame 100 porsi bisa insya Allah. Kalau dalam bisnis pasti ada hambatan gitu ya Pak. Ada, Oh, ada. mesti ada, Hambatannya apa? mesti ada Mbak. Hambatannya misal apa gitu Bu? Ya hambatannya ya kemarin lagi corona ya ngaruh ya Mbak. Yang ngaruh itu ngaruh sekali itu waktu itu di jam malam. spontan temenan Mbak, spontan lah. Menurun gitu Ya, Menurun menurun gratis strategis. sampai apa Paling apalagi tupak separuhnya lah. wakanya nyampe sampai kena ya sabar tak jalanin terus ya namanya apa usahanya cuman itu aja sih jalanin itu tanya Mas Denny tuh bapaknya Mas Denny yang selalu moro setiap malam minggu aduh ya itu Mbak kayak gitu ya, pokoknya ada
hambatannya mesti ada hambatannya. Musim hujan, kalau ada petir ya mesti ya ada sepinya lah. Namanya usaha ya nggak mesti laris terus, nggak mesti, ya mesti ada sepinya, itu aja udah. Tapi sekarang udah ramai lagi. Alhamdulillah udah. udah pulih. Ya padahal masih katanya masih ada corona sih. Tapi udah lebih baik. Iya, alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Kelebihannya dalam berjualan nasi goreng ini apa? Ya, Kelebihannya apa ya? biasa aja lah, nggak ada kelebihannya Mbak. Kayak keuntungannya gitu Bu. Keuntungannya mungkin banyak. Ya keuntungannya cuma itu bisa untuk biaya anak sekolah. Ya nyisihakan sedikit-sedikit Iyalah. gitu aja. Ya padahal penghasilan 1.000, 2.000 nggak dihabisin kan, mesti disisain. Penghasilan 2.000 disisain 1.000 kayak gitu Mbak. Perbandingannya nggak mau membandingkan banyak-banyak dulu, yang Yang penting kecil bisa- aja dulu. bisa Iya. nabung ya, Bu? Iya, alhamdulillah itu sih sampai yang gede akhirnya di STIE ini tahun ini selesai udah besok tanggal 30 wisuda. Saya udah tak syukurin, saya udah dibantu sama orang asrama, orang luar ya yang suka nasi gorengnya Pak Jono, ya saya udah tak syukurin. Mau rezeki sedikit banyak, pokoknya tak syukurin Mbak. Saya nggak mau muluk-muluk lah, emang penghasilannya segitu ya segitu, saya nggak mau besar-besarin. Rezeki sudah Iya. diatur. Rezeki udah ada yang atur. Mungkin ada pesan-pesan untuk kita mahasiswa yang masih bisa dibilang masih muda untuk usahanya. Ya kalau bisa ya Mbak ya sambil usaha kalau bisa gitu. Mau saya aja sama anak saya sendiri kalau bisa sedikit-sedikit nurunin inilah, bisa marisin punya orang tua gitu. Tapi kan kayak gitu susah Mbak, bakatan. Kayak gitu bakatan. Kalau satu keluarga ada yang bakat ada yang enggak kan gitu. Susah. Mau diajarin kayak apa kalau nggak bakat susah Mbak. Katanya nggak ada yang bakat, Kalau anak saya nggak ada yang bakat. Betul. nggak ada yang Nggak ada yang nerusin. bakat. Kayaknya besok nggak ada yang nerusin. Lah terus gimana itu Pak? Masa Ya, usahanya berhenti? jadi Kan udah- bakatnya Ya kalau sendiri- sudah saya sudah pensiun ya sudah Udah, nggak jualan. Sudah tua. Soalnya dari kecil sampai sekarang tak lihat itu bakatnya udah sendiri-sendiri sih, udah caranya udah diatur sama itu. Tak ajarin kayak apa tetap susah Mbak. Oh ini berarti bakatnya ini, oh ini berarti bakatnya ini. Kalau yang gede itu kayaknya bakatnya tuh lewat bisnis lewat online itu udah kelihatan. Kalau suruh bakat masak-masak itu kayaknya nanti dulu. Udah dari kecil sih udah kelihatan, makanya langsung terjunakan bisa nggak bisa orang tua. Kayak apa perjuangan orang tua, kamu harus sekolah lagi, mau nggak mau. Alhamdulillah sampai sekarang bisa. Kan anaknya Ibu bakatnya di online ya Bu. Iya. Kenapa usahanya Bapak ini nggak di online kan aja kayak jualannya? Untuk sistem pemasarannya itu Ya udah emang lewat anaknya gitu. lewat Oh. juga. Saya minta bantuan sama anaknya, tolong kayak gitu. Ya udah dikit-dikit. Itu yang bisa sih, kalau saya kan nggak bisa. Gitu. Berarti Soalnya kalau suruh nerusin dia berjuang sendiri kayak bapaknya, suruh masak sendiri tuh susah Mbak, bener. Kalau nggak bakat bener susah bener. Begitu dipelajari kayak apa ya, karena sih kalau dia nekat, bener-bener nekat, oh ya aku nerusin warisannya bapak besok, misalnya ya bisa. Tapi kan dia mungkin pemikirannya belum siap berumah tangga gitu loh Mbak. Kan pikirannya masih kesana kesini belum fokus bisnis satu. Iya. Insya Allah kalau bener yakin bener-bener niatnya bisa sih. Cuman tak lihat dari kecil sampai sekarang dia bakatnya pokoknya beda. Bukan di situ. Iya bukan di situ.
Berarti intinya apa-apa itu ya bakatnya ya Bu. Iya. Bakatnya apa dikembangin Iya. gitu. Seharusnya kayak gitu, tapi kan anak saya udah tak ajarin nih, kalau kamu mau nerusin punya bapak, punya mama, ini kayak gini. Tapi kan dia masih pikirannya masih kesana yang bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu, kayak gitu. Sudah bakatnya Iya, jadi dia bakatnya bisnisnya bisnis yang online. dia enak-enak aja gitu loh. Kayak gini kan kalau yang nggak bisa kan ribet mbak. Iya. Yang ada itu besok yang kecil kan masih kelas 2 SMA. Itu juga sama kayak bakatnya tuh bakat bisnis kayak gitu aja kayaknya. kan ketahuan mbak dari kecilnya senang masak kayak gini, oh bisa nerusin kayak gitu. Jadi anak saya nyun sewu itulah, jadi saya jadi buka rahasianya anak ya mbak. Ya dia mau masak, cuma kan kelincahannya itu kurang gitu loh. Nggak bisa langsung bres kayak gitu, enggak, cuman pelan ya. Jadi seharusnya sih pelan dulu itu, tapi kan tetap kelihatan. Udah itu. Ya, kalau bisa mbaknya ya namanya cewek ya banyakan ya cewek ya harus bisa masak sih, nggak mungkin nggak bisa masak kayak gitu loh. Harus bisa bisnis ini ya, kalau bisa ya punya penghasilan yang uangnya ngalir setiap hari gitu. Kayak Pak Jono kan setiap hari ngalir, tapi kan nggak tahu besok penerusnya nggak ada. Gitu. Makanya anak saya yang kepinginnya yang kayak gitu mbak, setiap hari duit ngalir, megang setiap hari megang, pengen kayak bapak, tapi belum bisa dia belum bisa benar. Kepingin dia tapi belum bisa. Fokusnya dari masih kemana-mana lah, belum fokus satu tapi belum bisa, masih kepingin bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu gitu. Iya, terima kasih ya Pak. Udah. Mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Semoga usahanya makin laris Amin. dan ada penerusnya besok. Amin. Siaga, hati-hati, sudah mulai panas, sudah mulai terdengar suara peluru. Sudut-sudut kota mulai mencekam, mengancam gerak-gerik bayanganku siap melumat lawan. Habib Ali MAC, siapkan amunisi, kembali bereaksi bagi kami. Pindah, dua petaka Yang telah kami lakukan, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.